Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku kalau benar ibadahnya, benar salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta. Kalau ibu sudah paham dengan menunaikan salat, malaikat banyak turun, kenapa tidak diikutkan salat-salat itu? Kenapa nggak diperbanyak gitu kan? Paling mudah dilakukan dan paling cepat mendatangkan malaikat adalah salah satunya perbanyak ibadah salat, khususnya yang sunnah, terlebih bila ditunaikan di mihrabnya. Itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di pagi ini dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini, Jumat 11 Safar 1438 Hijrah, bertepatan dengan 11 November 2016 Masehi. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Baiklah, hari ini jumpa pertama barangkali kita di sini, dan saya dimintakan untuk membahas tentang rumah yang dimasuki oleh malaikat ya. Dan mudah-mudahan setiap rumah, termasuk rumah ini, juga dimasuki oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma malaikat apa yang masuk itu harus kita lihat ya. Mesti kita lihat. Karena ada malaikat maut juga ada ya kan? Dan malaikat rahmat juga ada ya. Nah, ini mana yang mau Anda pilih, kemudian seperti apa gambarannya, maka itu kita hadirkan dulu ya. Baik, kita biasakan dulu untuk memahami judul dengan baik sebelum kita menurunkan tautan-tautannya, sehingga bahasan-bahasan kita bisa runtut untuk dijelaskan, mudah untuk dipahami, dan yang paling penting adalah ringan untuk diamalkan. Karena nanti ada bahasan yang ringan ditulis tapi berat untuk diamalkan, itu tidak mudah dia. Baik, karena itu kita coba hadirkan dulu temanya, kemudian kita analisis turunan katanya, ambil dalilnya dalam Al-Quran, kuatkan dengan hadis, baru di situ coba kita maksimalkan dalam amalan. Saya kira demikian untuk pengantarnya. Saya mohon izin kalau harus berdiri, saya kira saya harus ada yang harus saya tuliskan supaya ada gambaran untuk kita semuanya. Baik, boleh saya menulis? Ya, silakan. Alhamdulillah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya. Baik, para ibu sekalian, saya tuliskan kembali dulu temanya kan, rumah yang dimasuki ya, malaikat kan. Baik, pelan-pelan fokus sebentar. Ada 3 persoalan di sini kan. Pertama, ada rumah, kemudian ada yang dimasuki ya. Nanti ini penting untuk kita garis bawahi untuk mengambil makna konotasinya. Berarti kalau ada yang dimasuki, ada yang tidak dimasuki kan? Nah, ini nanti yang coba kita pahami, kapan rumah itu dimasuki, pengertian terbaliknya. Kalau Anda tidak bisa menghadirkan unsur-unsur itu, berarti malaikat enggan untuk masuk. Itu poinnya ya, jelas ya? Dan yang masuk siapa? Ini kan malaikat. Dan malaikat apa nanti yang mau kita bahas, nanti kita lihat. Baik ya. Pertama, saya turunkan sebentar. Rumah dalam bahasa Arab itu dibagi pada 2 bagian. Pelan-pelan. Pertama, ada rumah untuk singgah ya, sementara sifatnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disinggahi, aktivitasnya disebut dengan nazal, tempatnya disebut dengan manzil ya. Jadi kalau kita misalnya mendapati kalimat manzil, ini rumah ya, tapi spesifik dalam bahasa Arab itu tidak sekedar rumah, tapi hanya sekedar sementara saja ya. Duta besar misalnya kan punya residen sementara, ketika beliau sudah purna tugas kembali ke tempatnya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan manzil, manzil as-safil
ya, rumah duta besar, kediaman sementara. Anda misalnya punya villa ya, atau tempat tertentu yang seketika atau sesekali dikunjungi, maka bahasa Arabnya disebut dengan apa? Manzil ya. Baik, pelan-pelan. Jamaknya disebut manazil. Teruskan dulu. Ada rumah tetap ya, yang umumnya kita beraktivitas di situ, ya, tinggal di situ, ya. Itu yang disebut dengan bait. Dari bata yabitu, gitu kan? Bata yabitu, tinggal, menetap, dan pada umumnya memang beraktivitas di situ. Ya, jelas di sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang baik yang sementara ataupun juga yang menetap sepenuhnya atau banyak waktu kita hadirkan di sini, ya, disebut dengan bait. Kedua-duanya dalam konteks pembahasan kita itu tidak ada persoalan di sini, kan? Kita menginginkan baik di rumah yang mungkin saya singgahi atau di rumah yang saya tinggali, saya berharap malaikat bisa mengiringi, itu kan poinnya. Jadi di sini maksud saya, kita harus gambarkan bahwa materi kita dan yang kita bahas bisa menghasilkan satu orayan yang kemanapun kita tinggal ataupun diam, kita bisa diiringi oleh malaikat. Jelas di sini? Baik. Walaupun nanti di Quran kata rumah lebih banyak diungkapkan kata bait, ya, untuk menunjukkan kesan bahwa maaf, jangan membangun sesuatu yang tidak punya unsur kebutuhan dia gitu. Karena seringkali orang ingin rumah tapi nggak dipakai gitu. Ya, jadi seringkali di Quran diungkapkan kata bait. Termasuk ketika Allah menetapkan rumah pertama di bumi, kalimatnya bukan pakai manzil, pakai bait. Padahal di bumi kan tidak ada yang abadi. Ya, kalau tidak, maaf, kita yang meninggalkan rumah duluan atau rumah yang meninggalkan kita. Karena sifat dunia itu hancur, gitu kan? Makanya berlebihan kalau ada orang-orang mempertahankan dunia secara berlebihan tanpa lupa bekal untuk pulangnya. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 95 sampai 97. Posisi paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Oke. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 95 sampai 97. Ya, saya lengkapi supaya maksimal ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ada ayatnya? Oke, lihat kalimatnya. Inna awwala baitin, rumah pertama. Baik, 95 sampai 97 supaya lengkap ayatnya. Ya. Inna awwala baitin, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ya. Jadi para ibu sekalian, pelan-pelan. Tadi kan saya sebutkan 95 sampai 97. Jadi kan supaya lengkap ayatnya. Jadi ibu tinggal masukkan aja di situ, baik di 95, 96, 97-nya. Karena ini kenapa saya sebutkan dari 95-nya? Karena nanti ada kaitan dengan ayat haji di Quran surah kedua ayat 127. Nanti saya sambungkan. Ya, ayat ini di ayat 96-nya. Kemudian ayat 97-nya tentang kemampuan haji. Tapi nanti inti utamanya akan terangkai dari 95 sampai 97 ya. 95 sampai 97-nya. Baik, saya teruskan dulu sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian 96-nya, inna awwala bait. Lihat. Allah pun menyebutkan rumah pertama yang dibangun tidak menggunakan kata manzil tapi menggunakan kata bait. Ya. Ingat betul turunan makna bahasanya ya. Ya. Seakan-akan ada isyarat menunjukkan kepada kita bahwa Allah saja yang membangunkan rumah pertama untuk manusia, sifatnya dilekatkan pada kebutuhan manusia. Allah nggak butuh, cuma kita yang butuh. Ya, masa kita manusia bangun rumah atau bangun sesuatu hanya sekedar bangun tapi tanpa ada asas manfaat dan kebutuhan di situ? Itu maksud isyaratnya. Itu tidak diinginkan demikian ya. Ibu punya rumah di mana tapi maaf sunyi dari sifat manfaat. Ini bagian pertama. Kira-kira baik di sini menunjuk kepada apa? Di Ali Imran tadi 96. Ka'bah, baik ya. Baik, Ka'bah pelan-pelan. Jadi Ka'bah yang bangun siapa? Kata siapa? Terus Adam, terus Ibrahim, siapa lagi? Baik. Sekarang kita turunkan pakai dalil ya, biar tidak ngarang kita. Baik. Misal, ini Quran surah ke-3 ayat 96. Kemudian kita coba tafsirkan di Quran surah ke-2 ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Sekarang fokus perhatikan.
Ibu sekalian, perhatikan kalimat Quran di Quran surah ketiga dulu ayat 96, langsung saya fokus ke 96-nya. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ingat, bukan manusia yang bangun. Jadi sebelum ada manusia, rumah ini sudah dibangunkan, sudah ada duluan. Ingat, kalimat pasif dengan aktif bisa berbeda. Ya, akan berbeda. Makan, dimakan, lain. Dibohongin, membohongi, beda, gitu kan? Jadi betul, ini jangan pikirkan yang lain ya, jangan yang aneh-aneh. Kita fokus dan bahasa dengan kita, ya. Baik. Kenapa ini penting untuk ditampilkan? Hati-hati betul ya. Jadi nanti dalam kaidah bahasa Indonesia ada dua hal yang berbeda di sini. Saya sudah mencari posisi supaya nggak terlalu bunyinya bising gitu ya, untuk disesuaikan. Jadi kaidah dalam bahasa Indonesia termasuk di bahasa Arab. Nanti ada kaidah-kaidah turunan yang secara logika perbandingannya mesti sama. Sekarang orang sedang rame-rame membandingkan dua kalimat yang secara kaidah dan logika itu salah. Mantik dan semantik keliru. Ya. Kalau ibu ingin bandingkan yang pasif, maka dibandingkan dengan yang pasif lagi. Kalau ingin bandingkan yang aktif, bandingkan yang aktif lagi. Sekarang orang berkata begini, misal, saya ambil contoh yang agak berbeda ya dengan bahasan kita. Ini ada dibohongin pakai Al-Maidah 51. Kemudian ada lagi mengatakan, ini sih yang jadi masalah karena kata pakainya dibuang. Dibohongin Al-Maidah 51. Berbeda antara dua konteks ini, kemudian dia bandingkan dengan kalimat lain, bandingannya salah, menggunakannya aktif. Ya. Dia katakan begini, misal, coba Anda terapkan pada kalimat lain. Makan pakai sendok dengan makan sendok, ada bedanya nggak? Baik, yang pertama, sendok digunakan sebagai alat untuk makan, kan? Yang kedua, sendoknya dimakan, kan? Baik, tapi Anda seakan-akan benar kalimat ini, tapi membandingkan dua hal dengan cara yang salah. Kalau Anda ingin bandingkan kalimat pasif, dibohongin, bandingkan dengan yang pasif juga. Ya, bisa. Maaf, dibohongin pakai Al-Maidah 51. Dibohongin Al-Maidah 51. Kita bandingkan lagi dengan yang pasif. Dipukul pakai mic dengan dipukul mic. Baik, pelan-pelan. Ibu pilih mana? Dipukul pakai mic atau dipukul mic? Poinnya sama aja, sama-sama dipukul gitu kan? Baik, jadi tidak ada perubahan terjadi di situ. Karena yang paling penting dari kalimat pasif itu predikatnya, kata kerjanya. Dalam kalimat aktif itu akan berbeda, karena yang akan ditunjuk objeknya. Makan pakai sendok, keterangan. Makan sendok, sendoknya dimakan. Jadi kalau Anda ingin bandingkan dua kalimat, mesti sebanding. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Sebanding. Makan sendok, makan tangan. Silakan kalau pengen. Ya? Nah, kita nggak ada hubungan dengan itu. Nah, sekarang poin kita di sini adalah fokus kalimatnya menggunakan kalimat pasif. Ya. Rumah pertama yang dibangunkan. Ingat, untuk manusia. Jadi sebelum manusia hadir, rumah ini sudah ada. Jelas di sini? Baik, rumah manusia pertama siapa? Adam, baik ya. Tahu dari mana? Baik, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Bisa gitu kan? Jadi ketika Adam diturunkan ke muka bumi, ini kabarnya sudah ada. Ya. Hanya nanti, mohon izin, suara saya terdengar seperti ini? Tidak, baik. Apa bisa dikondisikan untuk echonya atau ini supaya tidak terlalu kencang? Atau menghadap ke sisi berbeda barangkali? Bismillah, bismillah. Baik. Sudah? Baik, bismillah. Baik, bismillah. Nah, cukup. Sekiranya cukup ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang perhatikan. Jadi Ka'bah sejak Adam diturunkan ke muka bumi, Adam diminta oleh Allah menjalani kehidupan di muka bumi, kehidupan baru di Quran surah kedua ayat 36. Ya, sifatnya sementara dan diberikan petunjuk untuk menjalani kehidupannya di ayat 38-nya, sisi paling kanan sebelah atas di pojok. Kemudian ketika Adam turun ke muka bumi, Ka'bahnya sudah ada, baik. Ya. Qadar Allah kemudian, saya agak cepat ya, ini untuk informasi saja karena ini bukan bahasan inti kita. Qadar Allah kemudian di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar yang menyapu wilayah-wilayah secara umumnya, termasuk menyapu bagian atas Ka'bah ini. Ya. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam alaihissalam sekitar ada 5-6 generasi dengan usia ribuan tahun. Ya. Nuh bin Mihlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ada sekitar 6 generasi. Habis ini tersisa pondasinya. Ya,
Ya, jadi atasnya habis, tinggal pondasinya. Dalam bahasa Arab, kalau ada pondasi satu sisi saja, itu disebut dengan qaidah. Jika pondasinya lebih dari satu sisi, misal 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, maka dijamakkan bentuknya dari qaidah menjadi qawaid. Baik. Mohon maaf, Ka'bah ada berapa sisinya? 4 ya. Berarti pondasinya kan bukan cuma satu ya. 4 sisi ini, maka dijamakkan menjadi qawaid. Saya agak cepat. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam yang tadi ibu sebutkan, kan? Maka diperintahkan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah ini. Jadi bukan membangun, tapi meninggikan pondasi yang semula pada masa Nabi Nuh ini hancur. Dalam bahasa Arab, meninggikan disebut dengan yarfa', dan kata rafa'a yarfa'u. Ya, maka kemudian disampaikan pada kita sebagai informasi ya, untuk belajar dari situ di Quran surah kedua ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas ya. Di masa Nabi Ibrahim diperintahkan beliau untuk meninggikan kembali bangunan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa', bukan yabna, bukan wada'a, wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahim meninggikan bukan baitnya tapi qawaid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dan ingatlah, pelajarilah ketika Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Pelan-pelan dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh ya, alaihi salam, ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Nah, ketika beliau akan mulai membangun, ya, mulai menapakkan kaki pertama kalinya, tapak pertamanya disebut dengan maqam. Oke? Maka sampai hari ini diabadikan, kemudian ada maqam Ibrahim, kan? Di Hajar Aswad di sini berputar maqam Ibrahim. Saat beliau akan membangun ini, tiba-tiba dari sudut yang lain, putranya yang kecil itu, yang masih tumbuh, merasakan kerja keras ayahnya, ingin membantunya. Ya, kemudian anaknya datang bawa batu. Ya, batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Ya, batu hitam, Hajar Aswad. Ya. Ketika Anda mulai menata batu-batu itu menjadi bagian tertentu, ya, semisal bagian dari bangunannya atau seperti benteng, maka dari batu ini berubah namanya menjadi hijar. Maka sekarang dikenal dengan Hijar Ismail, kan? Bagian yang lainnya. Ya. Maka dari sini ayatnya dilengkapi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jelas di sini? Ya, jadi yang bangun Ka'bah siapa? Tidak disebutkan ini, kan? Ka'bah dibangun untuk manusia, Allah yang menetapkan. Baik, yang meninggikan pondasinya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, dibantu anaknya Nabi Ismail, sampai ke Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim ada kisaran 30 generasi. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabib bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah bait. Jelas ya? Maksud saya, Allah saja ketika menetapkan rumah ada aspek kebutuhannya, maka kita manusia harus bisa meneladani sifat ini. Baik. Selanjutnya, ini saya akhirkan. Kita mulai dengan malaikat. Apa itu malaikat? Baik, sekarang kita gali. Saya tuliskan dengan kata bahasa Arabnya, karena asalnya dari bahasa Arab. Dari situ kita pahami unsurnya, keluarkan dalilnya, baru kita terangkan. Malaikat, tulisannya begini. Oke, malaikat. Boleh saya hapus sebagian? Bismillah. Baik. Ini bahasannya agak penting ya, sampai-sampai susah dihapus. Baik. Bismillah. Baik, teman-teman sekalian, para ibu, catat dulu dalilnya ya. Saya turunkan dulu ayat Qur'annya, baru saya bahas ini. Quran surah ke-22. Apa 22 itu? Al-Hajj ayat 75. Kemudian Quran
surah ke-12 Yusuf ayat 31 paling kanan sebelah atas. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98. Ambil contohnya yang nyaman-nyaman. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Yang level bukan Nabi ya. Mau laki-laki mau perempuan? Enggak, saya tanya. Perempuan? Perempuan, baik. Quran surah ketiga ayat 37. Oke. Hadisnya ambil di Sahihul Jami' dari At-Tirmidzi. Nomor hadis 1961 sampai 1962 ya. Jadi ada sekitar 10 hadis yang intinya cuma di sini. Kita turunkan lagi di At-Tirmidzi. Kemudian ada juga di hadis Muslim nomor hadis 2010. Kalau ingin diikuti malaikat boleh juga di Ibnu Majah ya. Nomor hadis 233. Kita hadirkan sampai malaikatnya tidak hanya di rumah tapi mengikuti aktivitas kita gitu kan. Baik. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan. Para ibu sekalian, fokus sebentar. Dalam bahasa Arab, malaika asalnya dari kata malak ya. Di kata kerjanya ada malaka yamlik ya. Asalnya kata malak ini berarti sesuatu yang dimiliki atau yang punya kewenangan. Saya ulang, sesuatu yang dimiliki atau yang punya kewenangan ya. Lihat harakatnya, malaka ya, kata kerja di sini. Pemilik kewenangannya, saya ulang, pemilik kewenangannya disebut dengan malik ya. Allah menyebut dirinya dengan malik karena Allah yang punya kewenangan dalam berbagai hal, baik sekarang ataupun nanti di masa yang akan datang. Maka kita ucapkan 17 kali dalam sehari paling minimal, Malik Yaumiddin. Jelas? Allah yang punya kewenangan khususnya urusan akhirat, Malik ya. Kalau Anda baca pendek itu sifat kewenangannya yang penuh. Malikin Nas kan? Malikin Nas kita baca pendek kan? Sementara Malik Yaumiddin kita baca panjang. Malik dengan panjang itu artinya yang punya kewenangannya. Malik yang pendek artinya sifat kewenangan yang mutlak. Jadi kalau kita ingin berlindung mesti punya permohonan berlindung kepada yang punya kewenangan mutlak. Karena itu kita minta berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan kita sebutkan dengan sifatnya Malikin Nas yang punya kewenangan mutlak bisa menolong kita. Ya, jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan. Kalau kewenangan ini ya, otoritas ini ingin diberikan misal ya, pada satu makhluk tertentu sebagai tugas ya. Misal ini ada kewenangan ya, saya berikan tolong kerjakan ini kan sebagai tugas, maka penerima kewenangan ini yang diminta menjalankan tugas disebut dengan malakun kalau satu orang, bukan malaka tapi malakun ya. Ini kalau satu ya, pelan-pelan. Kalau yang ditugaskan tidak hanya satu tapi banyak ya, kamu saya beri kewenangan ini, kamu saya beri kewenangan ini, kamu kerjakan ini, maka bentuknya dijamakkan dari malakun jadi malaika. Malaikat itu bentuknya jamak ya, malak bentuknya tunggal. Fokus sebentar. Salah kalau Anda mengucapkan misal ada seorang malaikat kan ya, persis seperti malaikat. Malaikat itu artinya jamak banyak ya, kalau satu disebut apa? Malaikat. Jelas di sini? Pelan-pelan sebentar, kita belum masuk ke intinya, kita terangkan dulu ini. Nah, sekarang fokus. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan anugerah kepada makhluknya yang bernama manusia, namun dimensi kita dengan Allah berbeda ya, kita tidak bisa melihat Allah
Kita bisa gunakan indera kita untuk melihat apapun, kepada Allah tidak. Yang terjadi malah kesulitan, kan? Baik, umatnya Nabi Musa pernah ingin minta itu tapi tidak kesampaian. Quran surah kedua ayat 55 sampai dengan 56 itu. Posisi paling kiri sebelah bawah, kan? Termasuk Nabi juga, Nabi Musa berbicara dengan Allah tapi tidak tampak. Wa kallamallahu Musa taklima, kan? Allah bicara dengan Musa tapi Musa tidak punya kemampuan untuk melihat. Jelas di sini? Baik, karena kita tidak mampu untuk berinteraksi langsung dengan Allah, ya sedangkan Allah menginginkan kita mendapatkan rahmatnya, maka untuk memudahkan rahmat itu turun, diberikanlah kewenangan, tugas-tugas pada makhluk-makhluk tertentu untuk bisa menyampaikan segala rahmat dan terkait dengan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Ya, jelas di sini? Baik, maka makhluk ini dipilih oleh Allah ada dua bagian. Ya. Quran surah ke-22 ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi innallaha sami'an basir. Ya. Baik, fokus sebentar. Sudah? Nanti ibu simpan dulu aja, nanti saya teruskan dulu ya. Baik. Allahu yastafi, Allah memilih pelan-pelan minal malaikati rusula, dari kalangan malaikat yang diutus sebagai rasul, maksudnya penyampai tugas, kewenangan. Wa minan nasi, seperti halnya di kalangan manusia ada yang diutus juga. Ya. Jadi fokus sebentar. Ada yang diminta oleh Allah, ditugaskan maksudnya untuk membantu urusan kita dalam kehidupan kita. Ada yang dari kalangan manusia, ya supaya mudah kita lihat, ya mudah kita tiru, kemudian mudah kita praktekkan. Saya beri contoh misalnya, ada perintah salat di Quran. Ada ya, wa aqimus shalah, Al-Baqarah 43, tunaikan salat. Bagaimana cara ibu salat? Ya, kalau tidak ada yang menerangkan cara sholat, mustahil kita bisa tahu bagaimana caranya, kan? Maka kemudian diutus seorang rasul dari kalangan manusia supaya kelihatan langsung, ya, maaf, diketahui oleh kita, bisa dicontoh, bisa dipraktikkan. Jelas di sini? Baik. Nah, tapi dalam konteks yang lain, mohon maaf, kalau misalnya, maaf ya, pelan-pelan, ini satu manusia. Ada keperluan atau urusan manusia yang sifatnya dua, ya. Ada hal-hal yang bisa secara teknis, ya, disampaikan oleh manusia langsung. Ada hal-hal yang kalau manusia yang kerjakan maka akan kacau dan bahkan repot urusan kehidupan, ya. Saya beri contoh begini misalnya, urusan mencabut nyawa kalau diselesaikan oleh manusia, Masya Allah, maka itu mudah dihindari, gitu kan. Begitu mau cabut nyawa, oh tahu nih sifatnya ini, ya, dia mau nyabut udah nyampe sini, berarti saya harus pindah nih ke sini, kan. Maka tidak akan selesai urusan. Jelas di sini? Ya, termasuk ingin menurunkan rahmat, ketika nggak ada bisa diprotes, gitu kan. Jadi akan ada hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dalam prakteknya. Maka dari itulah kemudian dipilih makhluk lain yang bukan dari kalangan manusia untuk memberikan tugas-tugas khusus terkait dengan kebutuhan manusia. Jelas di sini? Maka dipilih dari selain manusia, dikenal dengan nama, diberikan kewenangan, satu disebut dengan malak, ya. Karena ternyata makhluknya tidak hanya satu, karena kebutuhan manusianya pun tidak hanya satu, maka dijamakan bentuknya menjadi malaikat. Jelas di sini? Baik. Pelan-pelan. Jadi sudah ketemu ya? Kalau disebutkan malaikat berarti adalah makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan membawa tugas tertentu untuk kepentingan kehidupan. Ya, jelas di sini? Baik, pelan-pelan. Yang ibu hafal malaikat apa saja? Oke. Baik, pelan-pelan. Jibril, ada Jibril? Tahu dari mana? Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Man kana aduwwan li Jibril, gitu kan? Baik, jelas Jibril berarti disebutkan namanya, ya. Baik. Saya hapus dulu. Ternyata bukan cuma penting, kajiannya sangat penting, ya. Baik. Satu apa? Jibril. Baik. Kedua apa lagi? Mikail. Kita belum bahas tugasnya dengan materi kita baru turunkan dulu. Mikail, tahu dari mana? Al-Baqarah ayat 98 nih. Ya. Jibril dengan Mikail disatukan di situ. Man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa jibrila wa mikaila. Dalam riwayat Waras disebut wa Mikail. Okay. Mikail
Agak sedikit yang agak menegangkan. Apa lagi? Malaikat maut ya. Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Quran surah 32 ayat ke-11. Ya. Kita jangan banyak-banyak dulu ya. Misal ini dulu saja 3. Karena waktu kita terbatas. Baik, saya mau tanya, Jibril apa tugasnya? Baik, pelan-pelan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Selesai. Kepada siapa wahyu disampaikan? Kepada Rasul, baik ya? Baik. Sekarang Rasul masih ada? Nabi masih ada? Tidak. Baik, kalau Nabi Rasul sudah tidak ada, berarti mohon maaf, Jibril tidak ada lagi untuk menyampaikan wahyu, karena Rasulnya sudah tidak ada kan? Baik, Nabi sudah tidak ada. Malaikatnya masih ada nggak? Masih. Apa tugasnya sekarang? Nganggur kalau gitu ya? Tidak. Tetap ternyata selain menyampaikan wahyu, ada tugas-tugas lain oleh Allah yang dimintakan pada malaikatnya sebagai kewenangannya. Di antaranya memimpin malaikat-malaikat yang lain. Setidaknya Jibril turun ke muka bumi paling minimal setahun sekali ya, pada saat bulan Ramadan itu ya, dalil di Quran surah Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu. Perhatikan Bu ya, malaikat tadi bentuknya jamaah atau tunggal? Kalau jamaah sedikit atau banyak? Banyak. Jadi begitu malam Al-Qadar itu di Ramadan, yang turun bukan 1-2 malaikat, itu hamparan malaikat. Hampir seluruh kitab tafsir mengatakan saking banyaknya malaikat yang turun itu suasana bumi itu jadi sesak ya. Sesak itu ilustrasi, maksudnya padat. Saking padatnya cuaca jadi tenang, di angin jadi tertahan kan, dedaunan tidak bertiup-tiup kencang. Makanya orang mengatakan suasananya tenang, nyaman, karena semua tertahan ya. Kalau ada satu misalnya, satu botol saya isi dengan kelereng satu aja, bunyi nggak? Tapi kalau saya padatkan dengan banyak, bunyi nggak? Tidak. Demikian ketika malaikat banyak yang turun pada malam Al-Qadar itu, menjadikan ruangan seakan-akan lekat dengan malaikat, padat sehingga cuacanya jadi tenang gitu. Jelas di sini? Baik. Tapi tidak sampai di sini. Waruhu fiha. Ada kalimat roh. Roh itu nama lain dari malaikat Jibril. Ya, nama lain dari malaikat Jibril disebut dengan roh. Ya, karena salah satu tugas malaikat Jibril itu juga ternyata bukan cuma menurunkan wahyu. Ya, dengan izin Allah dia bisa meniupkan roh. Dengan izin Allah dia bisa memimpin malaikat yang lainnya ya. Dari mana taunya meniupkan roh ya? Bisa kita temukan pakai hadis ya. Tadi kan Quran sudah banyak ya. Baik, hadis riwayat mau yang panjang, yang tebal, yang tipis, ada terjemahan. Baik, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ibu suka ngaji Al-Arba'in? Hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud, posisi paling kiri ya di kitab Al-Arba'in. Hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud ya. Saya bacakan cepat langsung ke hadisnya. Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda akan dibentuk di perut ibundanya dalam rahimnya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, belum berbentuk apa-apa. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zat yang boleh menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan mulai berbentuk mudghah, ya sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Kemudian setelah itu thumma yursalu ilaihil malak, diutus malak, 1 atau 2? 1 ya, seorang malaikat. Ya, siapa malaikat ini? Ternyata Jibril. Apa tugasnya? Fayanfukhu fihi ruh, dengan izin Allah dia meniupkan roh. Jelas ya? Kemudian wahyu baru dikasih Al-Arba'in dan diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan 4 hal dalam kehidupan manusia ini. Dari sini Jibril pun disebut dengan roh. Jelas di sini? Baik. Seperti Allah ketika mengutus malaikat Jibril kepada Maryam untuk meniupkan roh dalam rahimnya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ya, di surat Maryam itu. Baik. Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Jadi Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Baik, pelan-pelan. Karena di antara kita sudah tidak ada yang jadi nabi, baik ya, ibu tinggal di rumah ini, maka pertama Jibril tidak berpotensi turun ke rumah ini untuk menurunkan wahyu, karena sudah tidak ada nabi lagi. Jelas di sini? Baik, sekalipun ada yang ngaku-ngaku nabi tetap tidak akan turun. Ya, itu satu. Tapi yang kedua, mungkin turun. Ya. Dalam konteks satu,
malam Al-Qadar tadi. Jangankan malaikat biasa, Jibril ikutan turun. Yang tidak pernah turun pun kecuali menurunkan wahyu, saking agungnya malam Al-Qadar itu ikutan turun gitu. Jadi kalau ibu nggak dapatkan momentum malam itu, ruginya luar biasa. Ya. Saya kalau ditanya, Ustaz bagaimana mendapatkan malam Al-Qadar? Gampang, setiap malam Ramadan jangan tinggalkan ibadah. Walaupun cuma sekian menit gitu kan, kita ibadah. Kalau ada malaikat yang punya tugas khusus, tapi ternyata tugasnya misalnya sudah tidak ada dalam konteks tertentu, tapi masih ikut turun, itu menunjukkan